Jadi saya mulai untuk sesi kali ini. Selamat siang semuanya. Jadi saya akan mempresentasikan terkait sidang tesis saya yang berjudul Sistem Deteksi Anomali pada Transaksi Perbankan menggunakan model pembelajaran mesin berbasis graf neural network. Jadi untuk pembahasan kali ini ada beberapa yang akan saya bahas dalam saat ini, yaitu latar belakang, permasalahan, penelitian terkait, pertanyaan solusi, eksperimen, dan juga kesimpulan. Untuk latar belakangnya, jadi yang pertama terkait fraud behavior. Jadi pada dasarnya aktivitas pengguna terkait transaksi yang dilakukan atau identitas nasabah selalu disimpan dan menjadi pertimbangan beberapa hal. Namun deteksi transaksi mencurigakan merupakan deteksi anomali yang efektif sebagai proses pembelajaran yang dapat diintegrasikan menjadi solusi untuk menemukan penipuan. Nah, pendekatan deteksi anomali berbasis graf adalah salah satu teknik yang paling populer digunakan untuk menganalisis pola jaringan komunikasi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan. Nah, mengapa saya menggunakan graf? Yang pertama, data memiliki dimensi yang cukup tinggi dan bervariasi untuk dianalisis secara manual ataupun menggunakan komputasi yang dengan algoritma sederhana. Kedua, graf adalah struktur data non-linear di mana terdiri dari node dan juga edge yang dapat menampung data yang besar dan bervariasi. Ketiga, model penipuan dapat direpresentasikan sebagai node atau feature data dan dari banyak tangga yang berkorelasi. Nah, latar belakang yang pertama yaitu banyak penelitian telah mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma pembelajaran machine learning untuk deteksi penipuan. Nah, beberapa di antaranya secara khusus menggunakan tree-based machine learning, yaitu random forest, XGBoost, dan juga LGBM. Nah, metode deteksi anomali sebelumnya telah memanfaatkan atribut pengguna dan perilaku historis untuk mendeteksi penipuan dan perbankan. Nah, namun yang perlu di-highlight adalah aspek korelasi jaringan antar data yang ada terkait dengan perilaku seringkali diabaikan. Jadi, meskipun antar data itu memiliki korelasi, namun hal ini tidak menjadi suatu pertimbangan khusus untuk menanggulangi permasalahan ini gitu. Jadi penggunaan graf dapat mengakomodasi struktur data yang bervariasi dan memiliki dimensi yang kompleks dan merumuskan hubungan atau relasi pada data. Nah, maka dari itu pertanyaannya adalah bagaimana perbandingan akurasi dan waktu inferensi antara pembelajaran mesin berbasis graf menggunakan link classification dan pembelajaran mesin berbasis pohon dalam anomaly detection serta variasi parameter antara keduanya. Nah, latar belakang kedua yaitu banyak kasus di dunia nyata di mana data terlalu besar untuk diperoleh, disimpan, dan juga dianalisis secara efisien. Seringkali perlu untuk mengambil sampel subgraf yang lebih kecil dari struktur jaringan yang lebih besar. Jadi untuk latar belakang yang kedua ini kita temukan bahwa setelah kita membandingkan antara tree-based machine learning dan juga graph-based machine learning, ternyata untuk data yang kompleks ini memerlukan mekanisme terlebih lanjut untuk samplingnya gitu. Jadi sebagian besar state of the art dari GNN dapat didefinisikan sebagai jumlah bentuk grafik yang dihubungkan oleh hop, yaitu jumlah traversal terkecil untuk mewakili koneksi antara node. Nah, namun kompleksitas GNN ini membutuhkan banyak traversal melalui hop yang terhitung jumlahnya untuk pembelajaran grafik. Oleh karena itu, pengambilan sampel diperlukan. Nah, maka dari itu pertanyaannya adalah bagaimana dapat mengambil sampel dari graf yang dapat memiliki informatif node. Nah, maka dari itu permasalahan dari problem question yang telah saya jabarkan sebelumnya, yaitu solusi yang pertama adalah mengimplementasikan metode graph machine learning dan juga tree-based machine learning untuk deteksi anomali transaksi perbankan, lalu membandingkan bagaimana performa dan juga inference time yang ada. Kedua, menerapkan variasi parameter yang ada dalam model berbasis tree dan juga graph. Yang ketiga, menerapkan metode sampling pada algoritma GNN untuk mendapatkan performansi dan inference time yang lebih baik. Nah, untuk penelitian sebelumnya yang pertama ada dari Yewang dan kawan-kawan. Jadi menerapkan graph stage dengan memanfaatkan dual decoder pada arsitektur graph convolution network. Ya, hal ini menyebabkan tidak dibutuhkannya lagi threshold untuk menentukan kasus anomali. Yang kedua, dari Sunil Kumar dan kawan-kawan menerapkan hop randomization pada graph convolution network, di mana mempertimbangkan kedalaman node pada proses agregasi feature dan mendapatkan matriks akurasi yang lebih tinggi. Yang terakhir dari Glib dan kawan-kawan menerapkan tree-based machine learning untuk random forest, XGBoost, dan juga LGBM untuk menanggulangi predicted fraud detection. Nah, untuk metodologi yang digunakan, jadi untuk beberapa metode atau algoritma terkait graph-based machine learning, saya menggunakan GraphSage, JIT, dan juga GCF karena ini merupakan state yang sering digunakan. Lalu juga ada random forest, XGBoost, dan juga LGBM, di mana ini merupakan mekanisme atau struktur data berbasis tree. Nah, membahas sedikit terkait GNN atau graph neural network. Jadi graph ini terbentuk antar node dan edge, di mana edge ini menghubungkan antar node yang ada. Nah, ada yang namanya adjacency matrix, di mana matrix ini akan menghubungkan atau mengkorelasikan di mana node yang akan berkorelasi atau tidak gitu.
Nah, ketika suatu graph atau suatu JNN diberikan suatu skema graph, lalu juga ada node atribut yang di dalamnya terdapat juga ada label dari setiap node yang terjadi. Nah, di sini untuk JNN ini akan melakukan finding atau melakukan pencarian dari node yang penting pada setiap node itu. Nah, untuk detail node penting akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, untuk task yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu memprediksi label untuk node yang belum memiliki label. Nah, membahas terkait node embedding. Jadi ketika ada suatu skema graph seperti ini, ketika ada graph node dengan node A, B, C, D, F, E, dan F dengan target node A, maka node A ini akan melakukan node embedding untuk neighborhood atau node yang bertetangga dengan node A. Jadi seperti contohnya node B, C, dan D itu memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan node A. Maka dari itu proses agregasi atau node embedding dari node B, C, dan D akan dilakukan ke node A itu sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan node F dan E, karena F dan E memiliki korelasi dengan C, yang sedangkan C memiliki korelasi dengan A, maka dari itu A akan mengumpulkan informasi dari B, C, D, E, dan F. Maka dari itu untuk melakukan pemutusan apakah A ini merupakan klasifikasi A atau B, maka kita bisa mengasumsikan dari node A sendiri, dari B, C, D, E, dan F seperti itu. Nah, hasil dari node embedding ini akan dilakukan agregasi yang akan menghasilkan suatu node baru atau suatu node embedding yang baru gitu. Nah, hasil dari node embedding yang baru ini akan melakukan task seperti friend recommendation, product recommendation, fraud detection, ataupun churn prediction. Nah, membahas terkait aggregation stage atau proses agregasi yang terjadi pada graph network. Jadi ketika ada suatu node A ini dihubungkan dengan B, C, dan D, dia akan melakukan agregasi seperti pada gambar di sampingnya. Jadi ketika ada node A ini, proses agregasi akan dilakukan pada step ini. Jadi dia akan melakukan agregasi B, C, D, dan A itu sendiri gitu. Dan juga dengan korelasi yang stage selanjutnya. Jadi ketika B juga berkorelasi dengan A dan C, dia akan melakukan agregasi, lalu C karena berkorelasi dengan A, B, E, dan F, dia akan melakukan agregasi dan sebagainya gitu. Jadi pada akhirnya node A akan melakukan agregasi pada hasil agregasi dari B, C, dan D. Nah, untuk JNN ini sebenarnya untuk saat ini hanya membatasi pada 3 layer, yaitu zero layer, first layer, dan juga second layer. Jadi keterbatasan ini yang merupakan menjadi keterbatasan dari JNN karena hanya membatasi pada 3 layer gitu. Nah, namun kalau kita lihat terdapat banyak sekali proses agregasi yang dilakukan gitu. Padahal graf yang ada atau simple graph yang menjadi contoh hanya seperti ini aja gitu. Nah, untuk proses agregasinya kan jelaskan pada slide ini. Jadi ketika ada network A yang berkorelasi dengan B, C, dan D, lalu akan dilakukan agregasi function atau menjadikan message vector yang baru gitu. Jadi function ini akan melakukan agregasi pada node atau edge A, B, C, dan D gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika graph simple seperti ini aja membutuhkan banyak korelasi atau banyak proses agregasi yang dilakukan, maka dari itu apakah kita harus melakukan agregasi pada semua network yang ada gitu. Permasalahannya seperti itu. Nah, jadi maka dari itu muncul yang namanya scalability issue pada JNN. Nah, scalability issue ini adalah ketika average degree yang disebutkan sebagai D dan L layer yang disebutkan sebagai N L akan masuk di pangkat L network pada setiap node yang ada gitu. Jadi kalau misalkan suatu degree yang banyak dan juga layer yang ada 3 gitu ya, akan menghasilkan suatu perhitungan atau scalability yang cukup tinggi gitu. Nah, maka dari itu tidak terkontrolnya agregasi stage pada proses node embedding dan juga high computation dan memory footprint. Nah, maka dari itu sampling adalah solusinya, yaitu membatasi node neighborhood dengan mengambil sampel sejumlah node neighborhood pada operasi agregasi. Nah, untuk penelitian sebelumnya, jadi ada 3 state of the art yang saya ambil, yaitu JIT, GCM, dan juga GraphSearch. Dari sini sampling mekanisme yang dilakukan untuk JIT dan juga GCM, dia tidak ada sampling mekanisme, jadi semua node yang berhubungan akan dilakukan proses agregasi. Sedangkan untuk GraphSearch merupakan proses dengan random sampling, jadi tidak ada skema khusus untuk menentukan apakah node yang berhubungan adalah emang suatu node yang memang harus dilakukan proses agregasi gitu. Nah, maka dari itu saya mengusulkan important sampling di mana akan dilakukan assignation untuk node yang memang berkorelasi yang memiliki kepentingan khusus untuk dilakukan agregasi lebih lanjut gitu. Nah, maka dari itu akan muncul probability pada setiap node yang ada, di mana kita akan lebih mudah untuk mengeliminasi mana node yang tidak akan masuk pada proses training juga eksekusi testing.
Nah, detail dari importance sampling ini, jadi ketika ada node embedding dipindahkan ke arah yang meminimalkan performance loss function selama back propagation, jadi akan dilakukan agregasi atau dilakukan perhitungan untuk didapatkan mean atau rata antara kedua node ini gitu. Jadi ketika ada node V2 yang berhubungan dengan V3 dan V5 akan dilakukan perhitungan antara keduanya. Jadi seperti disimbolkan pada saat pada gambar ini, yaitu H2 yang berhubungan dengan H3 akan dilakukan kalkulasi, dan juga H2 dan H5 yang akan dilakukan kalkulasi juga gitu. Yang itu akan menimbulkan suatu node embedding yang baru yang akan menghasilkan probability untuk sekian node yang berhubungan. Nah, untuk rancangan solusinya untuk sistem deteksi anomali perbankan pada model machine learning, jadi ada dua proses, yaitu train dataset dan juga inference dataset atau testing dataset. Jadi untuk train ini akan dilakukan pemrosesan untuk data-data transaksi yang telah memiliki label, sedangkan untuk testing yang tidak memiliki label. Nah, untuk arsitektur umumnya yaitu training dataset akan dilakukan pre-processing dan juga graph construction, lalu akan menghasilkan pre-process training dataset gitu. Nah, dari pre-process ini akan dilakukan training model yang akan menghasilkan training model. Nah, untuk testing dataset akan juga dilakukan pre-processing dan juga graph construction, lalu akan dilakukan pre-process testing dataset. Nah, setelah ini akan dilakukan kalkulasi atau pemutusan apakah perlu atau bukan dari train model yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk inductive embedding, jadi detailnya sebenarnya sama seperti yang sudah dijelaskan. Jadi ketika ada translation data akan dilakukan perubahan menjadi graph representation, di mana sebelumnya adalah tabular, lalu akan dilakukan training yang itu akan masuk ke beberapa hidden layer, lalu di dalamnya juga akan dilakukan data embedding, di mana akan dilakukan agregasi features atau node di dalamnya, yang itu juga akan ada import sampling, lalu akan menghasilkan output berupa graph yang itu merupakan train graph yang sudah merupakan graph yang kita udah tahu role-nya seperti apa dan juga modelnya seperti apa. Nah, untuk testing dataset ini akan merupakan new transaction, di mana kita akan menghasilkan suatu data baru berupa labeling dari proses inductive learning, yaitu hasil dari train graph yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, nah untuk eksperimennya, jadi membahas terkait dataset. Jadi dataset yang digunakan adalah dataset transaksi pembayaran finansial, di mana merupakan kumpulan data transaksi dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain. Nah, total baris yang terekam adalah 2.770.000, di mana pelakuan ini diperlukan pendeteksian data anomali sehingga dapat diketahui transaksi mana yang memiliki tingkat anomali yang tinggi gitu. Nah, untuk mekanisme grafnya, jadi saya membuat suatu node, di mana node ini merupakan node yang memiliki arah atau direct graph, di mana node ini memiliki identitas dari pengirim ataupun penerima. Nah, untuk detail transaksinya akan dilakukan pada link atau edge yang dihubungkan gitu. Jadi untuk field yang akan masuk di dalam edge-nya akan merupakan amount, type, dan juga hour. Nah, untuk eksperimen setupnya akan dilakukan perbandingan graph based machine learning, yaitu dari graph sage, JIT, dan juga JCM. Nah, saya juga akan membandingkan dengan graph neural network dengan importance sampling, di mana ini merupakan model yang akan saya bangun gitu. Nah, untuk tree based machine learning juga akan dilakukan perbandingan dengan random forest, LGBM, dan juga XGBoost. Nah, untuk eksperimen setupnya akan dilakukan pemisahan antara 70% dari train dan juga testing 30%. Lalu untuk eksperimen skenario-nya, jadi untuk eksperimen skenario dari tree based machine learning akan dilakukan pemilihan dua parameter, yaitu max depth dan juga estimator. Nah, untuk variasi atau eksperimen setupnya akan dilakukan variasi pada max depth, lalu estimator, dan juga inference time. Nah, sedangkan untuk graph based machine learning dilakukan variasi parameter pada layer dan juga epoch. Nah, di sini juga akan ada beberapa skenario, yaitu variasi epoch, variasi layer, dan juga inference time. Nah, yang terakhir adalah skenario graph dari import sampling. Jadi ini juga akan dilakukan variasi epoch, karena sebelumnya juga dilakukan variasi epoch pada inference time. Nah, untuk eksperimen resultnya, jadi yang pertama terkait variasi max depth pada tree based machine learning. Yang pertama, LGBM memiliki performa yang terbaik dengan AUC 0,8%. Dan saat max depth adalah 40. Nah, meningkatkan max depth dalam model random forest dan juga XGBoost tidak akan mengaruhi model secara signifikan. Yang ketiga, XGBoost dan LGBM lebih stabil daripada random forest.
Yang keempat, meningkatkan mass depth dan di LaGBM akan meningkatkan hasil kinerja model. Yang kedua, variasi dari n estimator. Yang pertama, LaGBM mendapatkan performa yang tinggi dibanding dengan model yang lainnya, yaitu dengan AUC 0,86%. Nah, SGBoost mendapatkan kinerja terbaik dibandingkan dengan LaGBM dan juga Random Forest di hampir semua variasi estimator. Yang ketiga, Random Forest mendapatkan kinerja yang paling buruk kecuali untuk variasi estimator 25, yaitu nilai AUC maksimum yang diperoleh adalah 0,83%. Yang terakhir, meningkatkan nilai n estimator di LaGBM dan SGBoost akan meningkatkan performa model. Nah, untuk dari hasil inference time-nya, LaGBM dan juga SGBoost memiliki waktu inferensi yang rendah untuk hampir semua estimator. Yang kedua, peningkatan estimator dapat membuat waktu inferensi menjadi lebih lama untuk kebanyakan model. Yang ketiga, pada metode LaGBM semakin tinggi nilai estimator, maka semakin tinggi nilai inference time yang dihasilkan. Dan yang terakhir, pada metode SGBoost semakin tinggi nilai estimator, maka semakin rendah inference time yang dihasilkan. Nah, untuk eksperimen yang kedua yaitu dari eksperimen result dari epoch atau variasi epoch untuk link classification. Jadi yang pertama dari hasil klasifikasi diketahui bahwa skor tertinggi yang diperoleh ketiga model pada epoch eksperimen adalah nilai AUC sebesar 0,98%. Nah, pada percobaan ini dilakukan bahwa semakin banyak epoch yang digunakan, maka semakin baik kinerja untuk mengklasifikasikan kalkulasi untuk model DCM. Sementara untuk dapat dilihat bahwa untuk model graph search dan juga GAT terdapat kenaikan atau penurunan nilai tertentu tidak signifikan. Nah, JCN masih kurang memahami pada epoch yang rendah, sehingga pada epoch yang lebih tinggi JCN dapat mempelajari lebih baik. Dan yang terakhir, graph search mendapatkan kinerja terbaik untuk hampir semua epoch karena karakteristik sampling. Nah, model akan mempelajari lebih baik hanya dengan beberapa langkah pelatihan per epoch. Nah, yang selanjutnya adalah variasi pada layar, di mana meningkatkan layar akan menurunkan performance pada keseluruhan model. Ini adalah kasus overfitting, di mana ketika jumlah layers menjadi sangat besar dibandingkan dengan kuantitas tas yang menyebabkan proses overfitting, overtraining ketika graf menyocokkan data dengan sangat dekat sehingga kehilangan kemampuan generalisasi atas data yang akan diuji. Kedua, skor AUC tertinggi terdapat pada model graph search dengan nilai 95% dengan hanya 2 layer. Oleh karena itu, arsitektur graph search adalah pendekatan yang paling efisien karena membutuhkan sedikit layar saja. Nah, yang terakhir dari inference time, dari semua metode JZN memiliki waktu inference time yang paling rendah. Lalu graph search memerlukan komputasi yang lebih banyak karena graph search menggunakan fungsi reduksi LSTM yang memerlukan rangkaian simpel masukan dan proses secara berurutan. Dan yang terakhir, peningkatan epoch tidak mempengaruhi waktu inference secara signifikan. Yang terakhir untuk importance sampling, jadi graph machine learning dengan importance sampling memiliki AUC score yang cukup tinggi dan memiliki inference time yang lebih rendah, jauh lebih rendah dibanding graph search hingga 10 kali lipat lebih rendah dibanding graph search. Nah, untuk hasil discussion-nya, yang pertama dari sisi robustness, secara keseluruhan graph machine learning memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tree based machine learning. Kedua, graph machine learning memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan tree based machine learning karena model dapat menangkap hubungan antar node yang ada. Yang untuk inference time, secara keseluruhan memang tree based machine learning memiliki waktu inference yang paling rendah dibandingkan dengan graph machine learning. Nah, graph machine learning ini memiliki waktu inference yang lebih lama karena memerlukan komputasi yang lebih banyak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memprediksi task yang akan dilakukan. Nah, untuk inference time dari sampling method, secara keseluruhan AUC dari masing-masing metode graph memiliki akurasi yang sangat tinggi, baik dengan ataupun tidak dengan metode sampling yang digunakan. Kedua, graph machine learning dengan adaptive sampling memiliki AUC score yang cukup tinggi, namun di bawah graph search, di mana inference time yang lebih rendah jauh dibandingkan dengan graph search sendiri. Nah, yang terakhir, meskipun inference time yang dihasilkan dari adaptive sampling lebih rendah, namun masih jauh dibandingkan dengan tree based machine learning. Maka dari itu, hasil konklusinya yaitu ketika kami memilih untuk menggunakan graph machine learning, kami harus melihat kasus apa yang sedang dilakukan. Pada kasus ini penggunaan graph lebih baik dibandingkan machine learning dari konvensional machine learning. Nah, untuk detailnya dari conclusion ini merupakan hasil dari discussion sebelumnya. Nah, untuk feature words-nya, penelitian ini hanya berfokus pada sistem deteksi anomali perbankan, yaitu hanya membuat sistem untuk satu skema perbankan gitu, karena jadi kalau misalkan ada skema graf yang berbeda, maka dari itu penelitian ini memiliki hasil yang berbeda pula.
Nah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem deteksi anomali perbankan untuk skema yang lain. Kedua, pembentukan graf dengan sisi berupa features lain ataupun hasil feature engineering dapat dicoba untuk diterapkan untuk memungkinkan performa yang lebih baik. Ketiga, penggunaan Hopper Foundation untuk penggunaan waktu inferensi juga dapat dilakukan karena hal ini juga berpotensi menambah nilai AUC yang akan didapatkan. Keempat, modifikasi model agregasi pada node embedding dapat dilakukan. Penelitian ini lebih lanjut untuk menghasilkan nilai AUC yang lebih tinggi atau dapat mempengaruhi inference time yang dihasilkan. Yang terakhir, dilakukan analisa lebih lanjut terkait penelitian masing-masing metode. Sekian, terima kasih. Terima kasih presentasinya.